Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IGERS di seluruh Nusantara. Hari ini kita ketemu lagi di acara podcast Ikatan Guru Indonesia. Hari ini kami bersama dengan Dr. Asep Sutrisna. Beliau adalah pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia. Baik, selamat sore Pak Asep. Selamat sore Pak Hidayat. Ya, ini Pak Asep ini beliau adalah pengurus Pusria, Direktur Pusri di Ikatan Guru Indonesia. Nah, nanti kita akan coba cari tahu ke beliau Pusri itu sebenarnya apa. Oke, Pak Asep, mungkin mendengar Pusri ini kan kedengarannya kayak apa ya? Mungkin orang akan salah paham ketika mendengar istilah Pusri. Baik, jadi untuk lebih jelasnya mungkin Pak Asep bisa menjelaskan Pusri itu sebenarnya apa? Baik, terima kasih Pak Hidayat. Pusri ini adalah pusat riset Pak Hidayat. Gitu pusat riset yang ada di PP Ikatan Guru Indonesia yang mempunyai tujuan yaitu untuk menjadi pusat riset atau pengembangan keprofesionalan guru gitu, untuk meningkatkan daya saing di bidang kompetensi guru maupun penelitian untuk berwawasan global, sehingga minat dari guru untuk meneliti tentang kependidikan atau pembelajaran yang ada di kelas itu bisa lebih meningkat. Seperti itu, Pak. Selama ini yang sudah pernah dilakukan apa saja di Pusri ini, Pak Asep? Yang pertama, kita melakukan penelitian ya dan survei bagi kepentingan guru untuk pengembangan profesinya. Misalkan analisis guru, kebutuhan guru itu apa saja sih untuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut gitu. Yang kedua, di dalam Pusri juga kita memfasilitasi bagi para guru jika mempunyai karya gitu, ingin di HKI kan, hak kekayaan intelektual gitu, supaya karyanya ini bisa diakui dan itu banyak manfaatnya gitu. Kemudian bagi guru yang sudah meneliti, mempunyai jurnal atau artikel, kita di sini kita salah satunya memberikan kesempatan memfasilitasi untuk menulis jurnal dan artikel. Ya. Saya tertarik dengan jurnal sama artikel ini. Ini kan teman-teman guru kadang-kadang punya tulisan tapi tidak tahu mau diapakan. Nah, kira-kira untuk bisa diterbitkan seperti apa kira-kira Pak Asep? Nah, sementara ini kita diterbitkan dengan jurnal di PP Ikatan Guru Indonesia ini. Nah, kita mempunyai jurnal. Nanti kita juga berkolaborasi ya dengan bidang literasi serta Pusdiklat, pendidikan dan pelatihan, sehingga bisa sinergi gitu antara karya yang dihasilkan oleh guru dengan analisis tadi kebutuhan, sehingga bisa di karyanya tersebut, artikel atau jurnalnya itu bisa bermanfaat lagi gitu, dari kita untuk kita juga, dari guru untuk guru, sehingga bisa tulisan kita ini dimanfaatkan dengan baik untuk sebagai referensi maupun untuk kenaikan pangkat atau karir seperti itu. Kira-kira apakah semua guru bisa ke Pusri ini atau harus anggota IGI? Diprioritaskan anggota IGI dulu, Pak. Anggota IGI yang ingin mempublikasikan artikel jurnalnya serta menghakikan karyanya gitu. Kemudian untuk umumnya sih untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Berarti kalau untuk anggota IGI itu ditandai dengan kartu anggota ya? Kartu anggota, betul, dengan nomor anggotanya. Tetapi untuk teman-teman guru yang lain kan tidak menutup kemungkinan bisa juga? Tidak menutup kemungkinan juga, Pak. Nanti ada di bagian umum untuk guru-guru yang lain ingin mempublikasikan artikel atau jurnal. Nah, kalau yang sudah pernah dilakukan apa saja? Artinya yang mungkin apa ya, bentuk aksi nyata dari Pusri ini di kegiatan-kegiatan di IGI, ada enggak yang sudah pernah dilakukan? Bentuk kegiatan yang sudah dilakukan, kita membantu di PP IGI ini dalam program organisasi penggerak. Kita membuat instrumen-instrumen mulai dari kebutuhan-kebutuhan atau dan menganalisis hasil dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Ikatan Guru Indonesia, pelatihan literasi numerasi yang program organisasi penggerak, kemudian membuat instrumen-instrumen tentang MONEF ya, monitoring dan evaluasi, serta penilaian fasilitator nasional atau penyelenggaraan yang dilakukan di POP IGI. Saya kembali lagi ke karya teman-teman guru. Ini kan contoh misalnya kan jurnal. Nah,
biasanya ketika kita menerbitkan jurnal atau tulisan teman-teman guru itu kan syaratnya harus ber-ISBN. Nah, apakah di Pusri ini juga memfasilitasi itu? Nah, kita baru merancang ke situ. Jadi kalau untuk jurnal ini kan harus ber-ISSN. Oh gitu. Kalau di dalam buku ber-ISBN, kalau di dalam jurnal ISSN ya. Oh, ya. Kita akan memperjuangkan itu sampai jurnal ini kan nanti lebih lanjutnya bereputasi gitu. Sehingga untuk kenaikan pangkat 4 ke atas itu bisa terbantu dengan adanya jurnal ini. Dan kita sudah juga berkomunikasi dengan apa namanya dengan Kemenkumham ya di sana tentang kita sebagai konsultan untuk bisa mempublikasikan atau menghakikan karya-karya teman-teman semua, teman-teman guru. Berarti nanti syaratnya harus berbadan hukum juga ya? Berbadan hukum juga. Oh iya ya. Berarti di dalam organisasi IGI dia disebut apa Pusri ini? Apakah dia bidang atau apa di? Kalau di sini lebih ke direktorat ya. Oh, direktorat. Pusat riset gitu. Berarti dia berdiri ya? Iya, langsung di bawah ketua umum gitu. Oh gitu. Jadi dia ndak masuk di bawah bidang-bidang itu, Pusri itu. Oke, Pak Asep, saya kira banyak hal ya yang sebenarnya kita masih butuh informasi dari Pak Asep, tetapi kerja-kerja nyata yang sementara berjalan itu kan tadi kan disampaikan di POP. Nah, dari hasil hasil analisis POP tahun kedua kemarin, kira-kira seperti apa sihnya Pak Asep? Sebagai gambaran saja. Hasil di tahun kedua kemarin itu sebagai gambaran bahwasannya kan pelaksanaannya masih belum full offline ya. Betul. Masih ada daringnya, kemudian ada luringnya sebagian, sehingga banyak guru-guru di daerah ini yang mempunyai apa namanya keinginan supaya pelatihan ini terus dilakukan. Karena guru-guru di daerah sasaran ini senang dan tertarik dengan pelatihan literasi numerasi ini karena suatu kebutuhan yang nantinya akan berdampak khususnya kepada murid gitu ya, dan umumnya kepada stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian itu harus dilanjutkan, kemudian mungkin media yang perlu dilakukan disediakan sehingga mereka itu bisa terbantu dalam penyerapan materi-materi tersebut gitu. Intinya sih seperti itu, Pak. Tapi ketika kita bicara tentang literasi numerasi itu kan ukurannya nanti di asesmen ya, di tingkat sekolah. Di tingkat sekolah ya. Jadi ujungnya ke asesmen kompetensi minimum. Ya. KM. Nah, kalau mungkin Pak Asep melihat di kegiatan di tahun kedua kemarin, hasil asesmen daerah sasaran itu seperti apa? Apakah ada peningkatan atau masih stagnan pada seperti yang kemarin-kemarin? Itu peningkatannya sangat signifikan. Di atas 90% dari semua instrumen yang kita sebar itu peningkatan dari literasinya gitu. Terus dari numerasinya, kemudian kalau di kepala sekolah ya manajerialnya gitu. Kemudian abad 21 penyusunan soal hot dan lain-lain meningkat sangat luar biasa gitu dari hasil monep-monep yang dilakukan oleh PPIGI gitu, sehingga mereka itu ya disitulah terpancingnya untuk ini tuh perlu nih kita pelatihan yang seperti ini tuh jangan berhenti sampai di sini gitu. Betul. Jadi terus menagih itu gitu. Dan masukan dari beberapa daerah itu jangan sampai berhenti gitu untuk pelatihan ini. Artinya berarti dengan adanya POP itu kan berdampak positif ya Pak Asep dari hasil penelitian dari Pusri itu tadi. Berarti harapan kita ke depan mungkin program yang sama mudah-mudahan masih ada di IGI, karena mungkin di IGI termasuk yang mendapatkan anggaran dan jumlah yang banyak. Artinya kalau berdampak positif berarti masih bisa dilanjutkan. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Asep ke depan itu untuk lebih meningkatkan lagi ini dari hasil penelitian ya, dari hasil penelitian Pusri, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di tim POP ini di tahun ketiga untuk lebih meningkatkan hasilnya? Yang pertama mungkin yang harus dilakukan oleh tim POP ini lebih
kan kita punya rekomendasi-rekomendasi dari hasil penyebaran instrumen, hasil penelitian itu, rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan kepada tim POP untuk di tahun ketiga ini. Salah satunya misalkan pelatihannya offline. Artinya offline itu dan lama gitu. Kalau kemarin kan mungkin sehari ya. Sehari ya, betul. Sehari. Itu lebih lama lagi. Yang kedua, medianya, atau mungkin karena di daerah-daerah ada teman-teman guru kita yang tidak semua menguasai digital, sehingga perlu buku mungkin, atau buku panduan yang cetak gitu, yang bisa dimanfaatkan meskipun tidak buka-buka HP, tapi ada buku tersebut bisa saat mungkin tidak lagi mengajar ataupun setelah selesai mengajar gitu, atau di rumah bisa baca-baca buku seperti itu. Kemudian juga bisa dilakukan mungkin kolaborasi ya. Kolaborasi. Dan keinginan mereka juga, fasilitatornya baik Pasnas atau Pasda itu tidak berhenti kalau selesai pelatihan itu, mungkin setelah selesai pelatihan atau lain waktu bisa berkomunikasi, bisa terus sharing-sharing gitu. Tidak berhenti hanya program organisasi penggerak ini selesai, terus sharing-sharingnya selesai. Tidak seperti itu keinginan mereka, sehingga terus ada peningkatan pengetahuan dari para peserta itu. Ya, berarti secara umum berdampak ya. Sangat berdampak. Ya. Dan sudah kelihatan kerja-kerja teman-teman dari Pusri bahwa ternyata bukan hanya sekedar nama di organisasi, tetapi betul-betul bekerja. Walaupun Pusri itu kan soalnya masih baru mungkin ya. Betul. Jadi sudah kelihatan kerja-kerja dan bukan karangan-karangan, bahwa betul-betul hasil yang dari POP kemarin itu adalah hasil dari teman-teman Pusri. Ya, saya kira untuk sesi ini cukup Pak Asep. Terima kasih banyak. Mungkin ada hal yang mau diberikan di closing di akhir sesi ini, silakan. Baik, terima kasih Pak Hijrat. Jadi teman-teman semua di Ikatan Guru Indonesia, Pusri ini tahun kedua mungkin ya, Pusri karena masih baru. Kita beranggotakan 3 orang ya, dengan saya, kemudian Pak Rudi dan Bu Desi. Ini memerlukan mungkin kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri, memerlukan kolaborasi dari bidang-bidang yang lain, pengurus pusat maupun pengurus wilayah dan daerah gitu, untuk sama-sama membangun kesadaran untuk meningkatkan profesionalis gurunya seperti itu gitu. Dan khususnya di bidang penelitian. Dan jangan sungkan-sungkan untuk kita sama-sama sharing tentang penelitian, tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah, ataupun di guru-guru yang ada di daerah seperti itu. Mudah-mudahan dengan kehadirannya Pusri ini bisa berdampak positif ya, menghasilkan data-data yang akurat, menghasilkan data-data yang real, sehingga bisa memberikan suatu gambaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Indonesia. Ya, saya kira luar biasa teman-teman IGers, tim Pusri ini sudah mulai bekerja dengan, walaupun mungkin di awal dia merancang dengan sendirinya, dan hari ini kita lihat sudah mulai ada hasil yang bisa dilakukan. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa teman-teman guru yang lain bisa membuat tulisan, kemudian kita coba terbitkan atau coba kita berikan ke teman-teman Pusri. Oke, sahabat IGers di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, saya kira cukup untuk sesi hari ini. Luar biasa penjelasan dari Pak Asep. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua, teman-teman guru. Jadi jangan hanya sekedar tugas kita mengajar, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Oke, saya kira cukup untuk sesi ini Pak Asep. Makasih banyak sekali lagi teman-teman guru seluruh Indonesia. Cukup sesi kita untuk hari ini, dan saya mau menyampaikan ke kita semua bahwa kita guru ini harus terus bergerak, melakukan perubahan-perubahan, selalu kolaborasi dan berbagi praktik-praktik baik. Saya kira cukup, kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.